Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ustadz, akad itu kayak apa ya? Suatu kontrak apa? Bukan, perjanjian tertulis gitu ya, antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi. Iya, dia bentuknya perikatan. Akad itu bisa dilakukan secara lisan dan juga bisa dilakukan secara tulisan, dan itu secara syariah diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, BMers. Ketemu lagi dengan Muamalat Talk dari studio lantai 19 Muamalat Tower Jakarta bersama saya Agung. Kali ini kita akan ngobrol soal tabungan. Mungkin BMers sudah akrab ya dengan produk tabungan dari bank. Jadi teman-teman sudah biasa buka tabungan di bank, dan kalau di bank konvensional pada saat kita buka tabungan ya udah tabungan gitu. Paling yang membedakan ada tabungan yang berjangka, ada yang tidak. Tapi tahukah teman-teman BMers semua bahwa kalau teman-teman datang ke bank syariah mau buka tabungan, maka akan ditanya mau buka pakai akad apa? Akad wadiah atau akad mudharabah. Nah, kenapa nih kok Toto ditanya dua hal itu? Bedanya apa antara wadiah dan mudharabah? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita sudah kedatangan pakarnya, yaitu Ustadz Ardian Syah Rahmadi sebagai Head of Sharia Compliance and Assurance Bank Muamalat Indonesia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk mampir lagi di studio Sama-sama. Muamalat Talk. Nah, ini mengenai tabungan nih Ustadz. Iya. Ya, jadi mungkin BMers di luar sana masih belum familiar nih, kok Toto datang ke bank syariah nanti ditanya akad wadiah atau akad mudharabah. Tapi pertama-tama mungkin pertanyaan saya adalah, akad itu apa sih Ustadz? Buka tabungan kok ada akadnya gitu. Terus saya tahunya akad nikah gitu. Gimana Ustadz? Akad itu apa yang dimaksud dengan akad dalam konteks tabungan di bank syariah? Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang pada prinsipnya kalau kita bertransaksi ya, apapun bentuk transaksi kita, apakah berjual beli, sewa menyewa, ataupun aktivitas apapun ya di dalam kita melakukan aktivitas ekonomi, itu pasti selalu ada akadnya. Jadi tidak mungkin kita melakukan transaksi yang tidak memiliki akad. Nah, tinggal memang kita nanti perlu memastikan akad apa yang kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan akad? Akad itu pada dasarnya adalah perikatan di antara dua pihak dengan cara yang disyariatkan, yang itu menimbulkan dampak hukum pada objek perikatannya. Jadi kita ambil contoh misalnya, kalau kita berakad jual beli, itu artinya kita memindahkan hak kepemilikan kita. Kalau kita sebagai penjual, berarti barang itu akan kita jual kepada pembeli, dan itu nanti akibat dari akad itu, kepemilikan dari barang yang kita miliki itu akan berpindah. Yang awalnya itu adalah milik kita, kemudian itu akan berpindah menjadi milik orang lain, yaitu pembeli. Nah, itu yang dimaksud dengan menimbulkan dampak hukum. Nah, tentunya akad ini harus kita lakukan sesuai dengan syariahnya. Jadi artinya dengan cara-cara yang memang sudah ditentukan oleh syariat. Bagaimana kita berjual beli, bagaimana kita bermitra misalkan. Nah, termasuk ketika kita mau membuka tabungan simpanan ya di bank syariah, maka itu ada akadnya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ustadz, akad itu kayak apa ya? Suatu kontrak apa? Bukan, perjanjian tertulis gitu ya, antara kedua belah pihak yang sedang bertransaksi gitu ya? Iya, dia bentuknya perikatan. Akad itu bisa dilakukan secara lisan dan juga bisa dilakukan secara tulisan seperti itu. Ketika kita membuka rekening di bank syariah, misalkan simpanan ya, nasabah datang ke bank muamalat membuka rekening simpanan, nanti ada dua akad ya yang bisa dipilih. Nah, itu nanti akadnya dilakukan dengan cara tulisan seperti itu, dan itu secara syariah diperbolehkan. Baik. Nah, sekarang saya mau mulai mengupas yang pertama dulu Ustadz. Akad wadiah. Apa itu akad wadiah dan seperti apa dampaknya untuk tabungan kita? Ya, jadi di produk simpanan bank syariah ya, termasuk di bank muamalat, itu ada dua jenis akad yang bisa dibuka oleh nasabah. Yang pertama adalah akad wadiah. Apa yang dimaksud dengan akad wadiah? Jadi akad wadiah itu adalah akad titipan, di mana nasabah itu menitipkan dananya di bank muamalat seperti itu.
Nah, kemudian nanti ketika suatu saat nasabah memerlukan dananya, misalkan akan digunakan untuk bertransaksi, melakukan pembayaran, maka nasabah bisa menggunakan dananya tersebut sewaktu-waktu. Nah, di dalam konsep perbankan syariah, dana yang dititipkan itu kemudian oleh bank syariah dengan seizin nasabah itu dipinjam. Ini dalam akad titipan. Jadi di awal nasabah itu menitipkan uangnya kepada bank syariah, maka dengan perjanjian di awal, perjanjian itu ada pada saat nasabah membuka rekening titipan, dalam formulir itu sudah disebutkan dan disepakati bahwa bank itu boleh menggunakan dana nasabah yang dititipkan. Sehingga dengan demikian akadnya itu dia berubah dari titipan kemudian menjadi pinjaman. Kenapa menjadi pinjaman? Karena dana titipan tersebut digunakan oleh bank syariah nanti untuk aktivitas pembiayaan. Namun dengan perjanjian bahwa kapanpun nasabah memerlukan dana itu akan mengambil, maka bank syariah itu akan mengembalikan dana tersebut kepada nasabah. Itu yang kita sebut dengan akad wadiah. Baik, titipan berarti bukan masuk ke dalam skema bagi hasil, Ustadz? Tidak. Jadi karena memang sifatnya adalah titipan yang kemudian dananya dipinjam oleh bank syariah, maka ini tidak termasuk dalam skema bagi hasil. Dengan demikian nasabah tidak mendapatkan apapun ya, karena kan sifatnya pinjaman, berarti kan karena nasabah meminjamkan dananya kepada bank syariah seperti itu. Nah, sesuai dengan karakter akadnya, karena ini adalah titipan yang dipinjam sehingga akhirnya menjadi pinjaman ya, maka bank syariah tidak boleh memberikan bonus atau hadiah apapun yang sifatnya dipersyaratkan di dalam akad wadiah ini. Karena kalau bank syariah, bank muamalat misalnya memberikan bonus uang tunai kepada nasabah dengan persyaratan atau disepakati bersama di awal, maka itu termasuk ke dalam praktek riba yang dilarang. Nah, oleh karena itu dalam produk tabungan wadiah ini sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, bank syariah ya, bank muamalat tidak boleh memberikan hadiah apapun, bonus misalkan kepada nasabah penitip ya yang memiliki rekening wadiah dengan diperjanjikan. Namun sewaktu-waktu kalau kemudian bank ingin memberikan tanpa ada perjanjian berarti ya, itu diperkenankan. Tapi dengan syarat tadi ya, tidak diperjanjikan ataupun tidak dikomunikasikan kepada nasabah. Jadi seperti kita menitip sepatu kalau masuk masjid ya Ustadz. Jadi kita taruh sepatu, nanti ya pas kita selesai ya sepatunya kembali gitu ya. Tidak ada penambahan apapun. Iya, betul atas ya. dana kita. Betul. Jadi sama seperti kalau kita meminjam uang, maka kalau kita pinjam uang 1 juta, maka kita kembalikan pun juga 1 juta. Kalau kemudian dengan keinginan kita sendiri ya, tanpa ada persyaratan, tanpa ada paksaan, kita mengembalikan uang misalkan 1 juta, pinjaman tadi kita pinjaman kita di awal tadi 1 juta, kita kembalikan 1 juta, kemudian kita lebihkan 100 misalnya tanpa ada perjanjian, maka itu secara syariah diperkenankan. Baik. Nah, jadi biasanya sih orang kalau nabung ingin mengembangkan dananya Ustadz ya. Nah, dari orang yang menabung di akad wadiah ini, apa keuntungan yang didapat oleh nasabah, Ustaz? Iya, memang karakter dari simpanan wadiah ini adalah simpanan lebih kepada untuk memenuhi kebutuhan nasabah di dalam bertransaksi begitu. Misalkan nasabah bisa membuka nanti layanan mobile banking, misalkan bisa untuk pembayaran, bisa untuk transfer, yang sifatnya memang hanya untuk transaksi saja. Nah, ini memang karakter dari akad wadiah seperti ini. Kepraktisan dalam bertransaksi, nggak usah bawa uang tunai dalam rumah banyak kemana-mana, begitu ya Ustadz ya? Iya, jadi lebih kepada sifatnya transaksional ya, bukan untuk tujuan untuk mendapatkan bagi hasil seperti itu. Bagaimana dengan biaya adminnya Ustadz? Apakah ada biaya admin yang dikenakan untuk tabungan wadiah ini? Ya, untuk biaya admin itu sifatnya adalah biaya real ya, biaya real yang memang dibebankan oleh bank kepada nasabah. Dalam hal ini memang di kita itu di bank muamalat ya, itu ada 2 akad nanti di dalam rekening tabungan kita dan juga giro ya.
Yang pertama itu adalah akad wadiahnya, itu sifatnya adalah sebagai simpanannya, titipannya. Tapi nanti di situ juga ada akad sewa ya, akad ijaroh atas layanan elektronik. Ada transfer, pembayaran ataupun jasa-jasa lainnya yang sifatnya itu memang layanan elektronik. Nah, disitulah kemudian nanti nasabah dibebankan biaya ya per bulannya sesuai dengan ketentuan. Untuk item tertentu mungkin ada tambahan biaya ya seperti itu. Ya, jadi pengetahuan baru nih buat BMers ya. Jadi pada saat BMers buka tabungan di bank syariah, akad wadiah yang disepakati itu ada 2 hal ya, akad penitipannya, akad wadiahnya, dan ijaroh untuk layanan yang memudahkan teman-teman BMers semua bertransaksi gitu ya. Nah, sekarang yang akad satu lagi nih Ustadz, mudharabah itu seperti apa dan fiturnya seperti apa karakternya? Iya, ini adalah jenis akad yang kedua ya, yang digunakan dalam produk simpanan di bank syariah, yaitu mudharabah. Berbeda dengan wadiah. Kalau wadiah sifatnya adalah tadi simpanan titipan ya, yang kemudian dipinjam oleh bank syariah. Sementara kalau mudharabah ini memang akadnya sifatnya adalah bagi hasil, di mana nasabah itu akan bertindak sebagai pemilik dana, ya, pemilik dana atau pemilik modal. Dalam istilahnya disebut dengan sahibul mal atau pemilik modal. Nah, dan kemudian bank syariah, bank muamalat itu akan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dari dana tersebut. Sehingga ketika nasabah menaruh dananya dengan akad mudharabah, maka dana itu oleh bank syariah, oleh bank muamalat sebagai pengelola akan diputar, diproduktifkan dalam usahanya bank, yaitu berupa pembiayaan. Nah, nanti tentu dari pembiayaan ini akan mendapatkan keuntungan, dan keuntungan itulah yang nantinya akan dibagi hasilkan antara bank dengan nasabah sesuai dengan nisbah, ya, nisbah yang telah disepakati. Nah, nisbah nih, teman-teman juga mungkin pasti bingung ya, karena suka dicantumkan ya Ustadz di banking hall kita, nisbah sekian persen. Nisbah kita kasih contoh Ustadz, nisbah kita sekarang di kisaran berapa dan artinya apa sih kalau ngebacanya, bagaimana nisbah itu? Ya, kalau nisbah sebenarnya kan tergantung nanti ketentuan yang berlaku pada waktu itu ya. Nisbah itu adalah profit sharing ratio atau persentase dari keuntungan yang menjadi haknya masing-masing pihak. Dalam hal ini berapa persen yang menjadi haknya pemodal, nasabah ya, sebagai pemilik dana dari keuntungan yang dihasilkan oleh bank, dan juga berapa bagi hasil yang menjadi haknya bank dari keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut. Jadi nanti akan dibagi 2. Biasanya angkanya memang 2 misalkan 80-20 begitu ya Ustaz? Yang itu tertulis tuh ya? Tergantung dari kesepakatan. Nah, biasanya nanti pada saat nasabah itu membuka rekening, di situ nanti akan tercantum berapa nisbah yang disepakati. Suatu saat ketika akan ada perubahan, maka perubahan itu akan diberitahukan oleh bank muamalat, dan itu untuk mendapatkan kesepakatan. Karena kan kita berakad ya, artinya ketika ada perubahan tentunya itu harus disepakati kembali. Baik, jadi yang perlu dicatat oleh teman-teman BMers adalah ini persentase atas keuntungan yang didapat dari hasil usaha bank, bukan persentase atas dana yang disimpan. Bukan atas pokok dana ya, bukan. Kalau atas pokok dana itu nanti menjadi praktek riba yang dilarang secara syariah. Di sini adalah persentase dari keuntungan atau net revenue. Kalau berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, itu ada 2 model yang boleh digunakan oleh bank syariah, apakah profit sharing ataukah net revenue sharing. Kalau net revenue sharing itu berarti pendapatan bank akan dikurangi pokok modal dulu, baru kemudian dibagi hasilkan. Nah, sementara kalau profit sharing berarti pokok modal kemudian dikurangi pendapatan, dikurangi pokok modal, dikurangi biaya, itu menjadi profit, baru kemudian dibagi hasilkan. Namun sama dengan yang wadiah, dalam produk tabungan mudharabah misalnya, itu nasabah boleh menarik dananya ketika memang sedang diperlukan, seperti itu. Adapun untuk yang mudharabah deposito ya, bentuknya deposito, maka itu sifatnya berjangka. Mudharabahnya ada yang
bisa 1 bulan, ya 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Seperti itu. Baik, kalau tadi nisbah itu kan persentase berapa persen untuk bank, berapa persen untuk nasabah gitu dari keuntungan hasil usahanya bank. Berarti namanya hasil usaha bank kan masih belum diketahui nih Ustadz, ya Iya, kan? betul. Pada saat nasabah itu memulai tabungan, nah, Betul. berapa nanti keuntungannya bank gitu. Jadi orang kalau misalkan menabung dengan akad mudharabah ini, dia belum tahu nih nanti akan dapat imbal hasilnya seberapa besar. Nunggu hasil Iya. bisnis banknya dulu berjalan, baru nanti kemudian dia bisa tahu gitu, begitu nggak sih Ustaz? Atau ada patokan tertentu? Pastinya demikian. Artinya memang bagi hasil itu nanti harus menunggu dulu realisasi dari pendapatannya bank syariah. Jadi semakin besar pendapatan, maka bagi hasilnya nasabah juga akan semakin besar. Begitu demikian juga kalau ada penurunan, ya berarti dia akan menurun karena memang sifatnya adalah bagi hasil. Nah, namun biasanya bank syariah atau bank muamalah juga bisa memberikan informasi tentang histori, ya. Berarti kira-kira kalau 3 bulan ke belakang itu dengan nisbah sekian, misalnya berapa rata-rata yang diterima oleh nasabah. Nah, itu bisa diinformasikan, tapi sebenarnya hanya sebagai perkiraan. Ya, bukan diperjanjikan. Bukan diperjanjikan, hanya perkiraan saja. Ini berdasarkan 3 bulan yang lalu seperti itu. Apakah 3 bulan yang akan datang akan sama seperti itu? Ya, belum tentu. Bisa sama, bisa lebih besar gitu ya. Ada kemungkinan juga bisa lebih kecil seperti itu. Jadi memang tidak akan sama persis ya, karena sifatnya adalah bagi hasil. Baik. Jadi jelas ya BMers, kalau misalkan sudah jelas dari 2 akad wadiah itu akadnya titipan. Jadi BMers tidak akan mendapatkan imbal hasil atau profit sharing dari akad tersebut. Sementara mudharabah teman-teman akan dapat persentase dari keuntungan operasionalnya bank, gitu ya. Yeah. Akan ada pertumbuhan dana yang disimpan. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka simpanan di bank, pastikan dulu sesuai dengan tujuannya teman-teman semua gitu ya. Apakah akan mau mengembangkan dananya dalam bentuk mendapatkan imbal hasil dalam bagi hasil, atau sekedar mau titip saja supaya memudahkan transaksinya, begitu ya Ustadz ya. Iya, betul. Baik, terima kasih sekali Ustadz atas waktunya. Sudah membantu menjawab, memperjelas ya perbedaan antara akad-akad yang berlaku di sebuah bank syariah. Terima kasih. Kami harapkan kehadiran Ustadz lagi di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.